wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو من اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرة المقربين segenap para alim ulama, para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, para sesepuh sepuh. Wabil khusus akhirnya kiram guru kita bersama Ustaz Muhammad Yusuf. Yuk. Terus Pak, terus maju. Ya, yang punya motor dipindahin dulu. Yang punya motor. Ya, ntar ya Pak, iklan dulu. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah kuatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga Allah hidupkan kita dalam kebaikan dan kemuliaan. Allah matikan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika yang hadirnya dikit, jangan dibilang dikit ya, yang hadir dikit. Ngaji nggak butuh banyak Pak, ngaji nggak butuh banyak. Ada seorang ulama yang setiap hari ngajar, mengayomi, menjadi pelayan bagi para jamaah. Ini kayak saya, kayak beliau, ini kita pelayan Pak, pelayan umat. Jadi kalau kita menempatkan diri kita sebagai pelayan umat, ketika kita tidak dilayani, nggak ngaruh Pak, nggak pengaruh. Kenapa? Karena kita bukan tipikal orang-orang yang gila dengan penghargaan dan penghormatan, karena kita cuma pelayan. Ada seorang ulama yang setiap hari kerjaannya melayani jamaahnya. Beliau setiap hari asal subuh sudah masak air, bikin teh. Sudah dikeluarkan itu tehnya dengan ketel atau teko dan termos, teh, gula, kopi. Jadi siapa yang mau ngaji lalu dia mau bikin kopi, silakan suruh bikin. Ya.
Setiap jam 7 beliau sudah duduk di meja sedangkan membuka kitab dan beliau ajarkan itu seluruh jamaahnya. Satu ketika beliau bubarin pengajiannya, Pak. Murid setiap itu banyak, makin hari makin jamaah lagi sedang membludak, justru malah dibubarin. Jawaban beliau dua. Satu, karena yang ngaji bukan manusia lagi. Yang kedua, karena niatnya sudah bukan karena Allah lagi. Ternyata apa? Beliau buka safah, melihat banyaknya manusia, tapi justru itu adalah binatang-binatang, jin-jin yang ikut ngaji. Apa tujuannya? Ingin merusak iman, ingin merusak keistiqomahan orang-orang yang sudah pada ngajinya karena Allah. Jadi cuma banyak doang, Pak. Tapi justru kata beliau, kenapa saya bubarin? Karena ini bukan manusia, tapi jin yang berwujud manusia. Tuh. Kayaknya saya mah ini ngeliat ini wujudnya kayaknya manusia semua nih. Amin. Mudah-mudahan bukan jin nih. Yang biasanya jin itu ada di pojokan sambil main handphone. Tapi bukan di sini, bukan. Bukan, itu mah di majlis sebelah sono. Di sini mah alhamdulillah. Ya. Yang kedua, karena orang ngajinya sudah bukan niat karena Allah, niatnya ada orang yang ngaji. Kasihan kalau nggak hadir. Niat ngaji karena kasihan. Ustadz nggak butuh dikasihanin. Yang kasihan itu dirimu yang tenggelam dalam kebodohan, tapi tenggelam dalam kebanggaan. Aku pengen ngaji ya, nggak enak kalau nggak datang. Ngaji karena nggak enak. Ngaji itu karena Allah, bukan karena lantaran nggak enak. Nggak enak kalau nggak ngaji. Padahal konteks niat itu adalah innamal a'malu binniyat. Bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan, apapun perbuatan yang kita kerjakan, niatkanlah karena Allah. Karena ini akan menjadi tolak ukur kita. Kalau niatnya karena Allah, nanti Allah yang akan membalasnya. Kalau niatnya karena manusia, nanti kita mendapatkan penghormatan dari manusia, tapi tidak akan mendapatkan penghargaan, penghormatan, kemuliaan dari Allah. Nanti akhirnya apa? Gua udah datang, kok kata ngajinya ada apa? Pengajinya cuma begitu doang. Ikut tahlil, ternyata nggak ada apa-apanya di dalam, pulang kesel. Gua kata kali mah pulang dapat berkah kali, kagak dapat apa-apa, suwe. Karena niat datang tahlilnya cari berkah. Makanya Pak, saya katakan di tempat ini, hidup jangan gila dengan penghormatan. Makanya dibilangin al-istiqomatu khairu min alfi karomah. Bahwa istiqomah itu derajatnya lebih tinggi 1000 derajat dibandingkan karomah. Apa tujuannya? Satu, supaya kita hidup itu tidak gila dengan penghargaan dan penghormatan. Mengapa istiqomah derajatnya lebih tinggi dengan karomah? Karena orang saat dia kaya, orang masih menghargainya sebagai orang kaya. Kenapa? Karena punya karomah. Apa itu karomah? Apa itu karomah? Ada karomah. Kemuliaan. Lagi punya harta, orang muliakan dia karena dia orang kaya. Begitu kena stroke, mobil dijual, dikit-dikit digeser, hilang kekayaannya, ada lagi menghormati. Dia padahal dulu dia kaya banget, ya Allah, sekarang udah kaya yang Bangkok, pagi dijemur, siang dimasukin, pagi dijemur, siang dimasukin. Ada lagi hartanya. Dulu lagi jadi RT orang takte. Begitu karomahnya hilang, begitu kemuliaannya hilang, gelar RT-nya selesai, ada lagi yang hormatin. Tidak ada. Makanya apa? Benar, saat Allah berikan kita derajat yang tinggi dengan istiqomah, jangan cari karomah, karena karomah dibatasi dengan waktu dan keadaan.
Saat Allah kasih waktu kita sehat, umur panjang, rezeki lapang, keadaan itu pula orang memuliakan kita. Ketika itu sudah tidak ada, ketika itu sudah hilang dan dicabut oleh Allah, hari itu juga tidak ada lagi kemuliaan dan tidak ada lagi orang yang memuliakan kita. Makanya hari ini pasang niat datang ke sini, niatnya mau ngapain, cari apa, karena apa, untuk siapa. Niatin. Niatnya karena apa, Pak? Niatnya karena apa, Pak? Kan lemes kan? Karena biasanya ada selingan dulu nih, apa makanan gitu. Bapak, saya ini Pak tempat kedua nih Pak. Di tempat pertama saya ngajar nggak mikir makanan. Di tempat kedua nggak mikir makanan. Bagi saya makanan itu nomor 100. Karena saya pikir pulang pasti dibungkusin. Itu kalau. Itu kalau. Jadi ngaji jangan pernah mikirin makan. Kalau ada makan, kalau nggak ada jangan ribut. Makanya kata ulama jadi orang waroin. Apa? Apik. Nih Pak, ciri orang waro nih Pak. Waro itu apik itu sangat berhati-hati ya Pak. Nih, kita tahlil Pak, di depan kita cuma ada salak, 1 piring tuh salak. Sebelah kita nih ada kue unti. Sebelah sana ada jeruk, sebelah sana ada apel, jeruk, salak, kue komplit. Ustaz, beda. Benar nggak? Di depan kita cuma salak. Orang yang nggak apik akan berkata, jeruk box sih. Salak seret. Ini orang yang nggak apik akan berkata, mari kue, mari jeruk. Gua malas makan salak, ngapa? Seret. Padahal dia minta jeruk yang ada di sana, padahal dia minta makanan yang ada di sana. Secara tidak langsung kata ulama, dia sedang menjatuhkan marwahnya sendiri karena dia tidak bersyukur dengan rezeki yang Allah tetapkan yang ada di hadapannya. Kalau orang bersyukur tidak akan mencari-cari yang lain, tapi dia akan syukuri makanan yang Allah sudah sajikan. Memang itu yang dihadirkan Allah berupa salak, saya akan makan. Kalau kata dia seret, cobain dulu, jangan melihat kecilnya. Siapa tahu salak pondok. Ya salak pondok kan yang penting ada pondohnya, apa cipondo. Lu jangan langsung aja. Salak. Jangan. Makanya kita tidak boleh melihat orang dari buah dari luar. Siapa tahu kecil-kecil ini manis. Coba kita rebut makanan orang, kita ambil yang ada di sebelah sana, kita ambil yang ada di sana. Apa kata orang? Ya Allah, gue mah baru tahu kalau tahlilan dekat Pak Husin emang apa? La ilaha illallah, makanan orang dicomot baik. Ini jatuh nggak harga diri kita? Jatuh nggak marwah dan kehormatan kita? Karena ketamakan dan kerakusan kita sehingga hilang keapikan, sehingga hilang kewaraan, jatuhlah harga diri kita di hadapan orang lain. Siapa yang menjatuhkan? Justru kita sendiri yang menjatuhkan marwah kita sendiri. Makanya hari ini bersyukur nih kita hadir di sini. Mari pasang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita hadir di sini? Kata ulama, di akhir zaman kita kudu banyak rajin mengaji. Di zaman modernisasi saat ini, di zaman globalisasi saat ini, di akhir zaman ini, mari kita tumbuhkan semangat untuk mengaji. Kenapa? Satu, untuk menyelamatkan diri kita, istri kita, anak kita dari api neraka. Coba. Ini kita ngaji di sini karena kita lagi pengen nyelamatin diri kita dari api neraka. Karena apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita kerjakan, amal apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan akan diterima kalau didasari dengan ilmu pengetahuan.
Tapi semua amal-amal yang kita kerjakan akan ditolak oleh Allah kalau apa yang kita kerjakan tanpa adanya pengetahuan. Mohon maaf Pak, sholat kita bisa ditolak kalau kita wudunya nggak benar. Wudu kita akan ditolak kalau kita airnya nggak benar. Ini perangkat wudu ya. Ini bicara wudu. Mana air suci, mana air mustahmal, mana air yang suci dan mensucikan kita harus tahu. Mana air wakaf, mana air sendiri, mana air yang haram, mana air yang makruh, mana air yang halal, harus tahu. Contoh, kita wudhu di musola. Musola di sini di mana? Ada. Wakaf apa punya pribadi? Wakaf. Wudhu di tanah wakaf, 1 halal, 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 haram. Bapak basuh muka sampai 4 kali, haram tuh Pak, wudhu di tanah wakaf. Basuh nih, cuci tangan kan sunnah. Alhamdulillah, pakai air wakaf tuh selagu-lagunya dia, haram. Dia basuh itu muka. Basuhan pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat jadi haram. Kenapa? Karena air wakaf yang tolak pakai secara berlebihan. Kalau di tanah sendiri, di rumah sendiri, 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh. Emang kata air punya siapa? Jadi jangan selagu-lagunya kalau kita bermain-main di tanah wakaf. Apa wakaf artinya? Berhenti, tidak bergerak dan tidak berlebihan. Ini karpet misalnya, di musola ada karpet, yang musola itu wakaf, keluar saja itu karpet haram. Udah pinjam aja dulu itu mic musola. Coba itu pinjam aja dulu karpet musola. Yang luarin nanggung dosanya, yang duduk kena dosanya. Kenapa? Karena karpetnya wakaf. Air itu Pak. 2, membasuh muka bagaimana? Ya, membasuh muka bagaimana? Ustaz, air wudhu kita benar, wudhu kita juga benar, gerakannya benar, maka sholatnya insya Allah benar. Tuh Pak, keluar Pak. Sabar makanya. Ya, Pak, sabar. Jadi mengapa kita ngaji? Tujuannya menyelamatkan diri kita dari siksaan api neraka. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Pak. Ditolak. Bapak sholat, Allahu Akbar. Nyata masih main gaplek. Apa yang salah? Oh, air wudhunya kali. Enggak, wudhunya bener. Oh, barangkali gerakan wudhunya kali. Enggak, gerakan wudhunya bener. Oh, barangkali gerakan sholatnya. Enggak, gerakannya benar. Oh, barangkali pakaiannya suci. Oh, tempat sholatnya kali. Oh, enggak, tempat sholatnya benar kok di musola. Oh, barangkali makanannya kali. Sehingga sholat yang dia kerjakan tidak mampu mencegah perbuatan keji dan padahal inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kan katanya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa dia udah sholat tapi masih main gaplekan, masih main judi? Berarti ada yang salah. Dari apanya? Dari perangkat-perangkat gerakan-gerakan sholatnya atau wudhunya atau airnya. Ada nggak yang begitu? Udah sholat masih bantu nggak gaplek? Ada. Jawab yang jujur, ada nggak? Ada. Mau di sini pelakunya? Kagak ada di sini, Ustaz. Jangan tengok muka sebelah. Pakai nengok. Jangan.
Yang kedua, mengapa kita harus ngaji? Untuk apa? Untuk menemukan kebodohan yang ada pada diri kita. Kata ulama, jika engkau duduk di majelis ilmu, tanamkan dan tumbuhkan rasa bodoh dalam dirimu. Semakin kamu merasa bodoh, maka akan semakin semangat kamu menuntut ilmu. Jangan dibalik. Dibalik bahaya, Pak. Siapa orang yang duduk di majelis ilmu lalu yang dia tumbuhkan rasa angkuh sombongnya, merasa lebih pintar, merasa lebih pandai, maka akan mudah dua: satu, ngeremehin orang, dan tiga, menjatuhkan orang. Mengaji apa tuh itu? Bicara hatib. Ya, hatib. Gue mau ada duluan bicara hatib. Ngaji apa sih di situ? Zikir, ya ilah dikir doang. Dulu juga bisa dikir. Kan ada nggak orang yang begitu, Pak? Ada yang tetangga bapak. Masa saya nggak tahu. Ada yang begitu. Pasti ada, Pak. Mengapa orang nggak mau ngaji? Karena ada sifat sombong dalam dirinya. Ini ciri-ciri orang yang takabur dan kibir. Apa bedanya takabur sama kibir? Nah, ini kita kupas dikit dah. Takabur itu adalah kesombongan yang nyata, sedangkan kibir adalah kesombongan yang tidak nyata. Takabur, contoh nih, tim hadroh pergi naik motor, yang satu naik motornya semes, udah ada dikit-dikit yang asal sok yang gini. Kata temennya begini nih, motor jelek banget, gue punya motor gini, gue tendang. Kata temennya, sombong buat lo. Iya dong. Nah, itu kesombongan yang nyata, takabur. Dia anggap NMAX-nya lebih baik, PCX-nya lebih baik, IROC-nya lebih baik, Beat-nya lebih baik, sehingga menjatuhkan semesnya sahabatnya sendiri. Dia pikir ini lucu, justru malah menyakitkan saudaranya sendiri, sahabatnya sendiri. Hati-hati, Pak. Kalau kibir, itu kesombongan yang tidak nyata. Contoh, di sini mulutnya diem. Begitu orangnya pergi baru. Kalau nggak gerendeng tau gerendeng. Gerendeng tau gerendeng. Adanya di sini nih dalam hati. Kayak anjing menggonggong tau. Gitu. Itu kira-kira tuh, Pak. Itu orang yang kibir. Apa? Kesombongan dia ada pada hatinya. Justru ini dosanya besar. Takabur dosa besar, dan kibir lebih besar dosanya. Kenapa? Karena bicaranya hati, yang urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ya, yang ceramah bocah, vokalnya itu udah tua, datang bocah. Ini mah pengalaman banyakan gua. Umur bapak sama saya banyakan siapa? Pak, umur bapak sama saya banyakan siapa? Bapak. Pengalaman banyakan gua, umur tuaan gua, ya enggak? Uban banyakan gua. Mati duluan. Kira mati katanya ustaz duluan. Curang banget, jangan dong. Emang udah tua ya wajar kalau lebih dekat kepada kematian. Itu, Pak. Jadi ini di tempat ngaji begini jangan timbulkan kesombongan, tapi tumbuhkan rasa bodoh. Semakin kita merasa bodoh, semakin semangat kita untuk menuntut ilmu. Jadi nanti larinya kemana, Pak? Ke tawadu. Rendah tergantung. Domain rendah hati aja. Tawadu ada dua, ada rendah diri, ada rendah hati. Yang mana nih? Rendah diri dulu apa rendah hati? Rendah diri dulu. Kepada siapa dia rendah diri? Kepada Allah. Saking disuruh merendahkan dirinya, kita sampai disuruh sujud dalam sholat tuh. Makna sujud itu adalah mengajarkan bahwa kita ini lemah dan disuruh sampai sujud kepada Allah untuk merendahkan diri serendah-rendahnya, karena kita ini cuma seonggok manusia yang banyak salah.
Orang kalau sudah rendah diri kepada Allah nggak akan pernah sombong, Pak. Orang kalau rendah diri nggak bakal takabur. Orang kalau sudah rendah diri tidak akan merendahkan orang. Kenapa? Karena ada rendah hati. Tuh, rendah hati. Makanya ini nggak dimakan nih karena Bapak lagi rendah diri, rendah hati. Yang udah makan, udah minum tuh kagak tahu di. Bukan orang sini, bukan. Siapa orang lagi ngomong ini mah. Ini mah lagi ngomong bercanda nggak guyon, guyon. Kata yang pojok pun gua kagak ngambil. Aduh, dari tadi gua pengen nyomot. Alhamdulillah, nggak apa-apa itu mah guyon ya Pak. Silakan sambil makan, santai, hilangin ngantuk. Ini mah lagi kongko ya Pak, kongko. Ayo kopinya. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, kenapa kita harus ngaji? Kenapa kita harus ngaji? Karena untuk membawa diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga pakai ilmu, Pak. Mana mungkin orang bodoh masuk surga? Orang sholatnya jadi tolak, wudunya ditolak, rezekinya ditolak, sodakonya ditolak, bahkan semua amal perbuatan yang dia kerjakan tanpa ilmu, mardudatun letuk balu ditolak. Contoh Pak, orang geblek lamar kerja di Bank BCA. Itu lamaran diterima apa dibuang? Orang nggak bisa buka motor, ngelamar di bengkel. Pak, saya mau ngelamar Pak jadi mekanik. Bapak mekanik? Nggak bisa. Tahu bongkar motor? Enggak. Kira-kira ini dibilang orang geblek apa orang pintar? Saya tanya. Apapun dengan ilmu, Pak. Orang makan aja pakai ilmu. Mana ciri orang yang makan pakai ilmu? Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, sedikit-dikitnya baca doa. Allahumma barik lana. Gimana doa? Doa makan gimana? Allahumma waqina. Apa doa garis mah? Oh ya kalau doa urusan perut mah apa dah? Sedikit-dikitnya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan ada lagunya. Kalau mau makan, tuh Kang Garas mah apa? Sesudah makan, tuh udah kenyang mah bisa. Ini ciri Pak, ciri. Jadi apa yang tadi kita katakan? Orang mau makan aja pakai ilmu. Sekurang-kurangnya orang yang tahu ilmu ketika makan baca doa Tapi pernah kita belajar, pernah kita membuka kenapa ini doa makan kok ujungnya neraka? Pernah mikir nggak kita? Allahumma barik lana bima rozaqtana waqtina. Ujungnya apa? Neraka. Kok bisa? Ini doa makan, ini doa mindo, ini doa garas. Kok bisa ujungnya neraka? Oh ternyata makan juga nggak boleh sembarangan, brother. Makan juga nggak boleh sembarangan, bro. Ada makanan yang halal dan dihalalkan, ada makanan yang halal tapi diharamkan, ada makanan yang haram dan jelas diharamkan. Makanan halal dan dihalalkan pasti ada logo halal. Yang kemarin logonya diributin tuh. Karena logo itu 50 juta Pak. Paling kecil 25 juta keluarin logo itu Pak. Kenapa diributin? Biasa Pak. Ada apa nih? Ada duit. Orang kalau cerdas itu logo halal punya MUI. Karena MUI yang tahu. Kenapa dia bisa tahu? Karena ada ilmu. Lalu saya mau ambil apanya? Jangan logo orang kamu colong, jangan logo orang kamu ambil, tapi bikin logo baru apa yang haram.
Kan logo halalnya punya MUI, betul nggak? Bikin logo haram. Babi panggang haram. Pecak anjing haram. Kan halalnya udah ada, bener gak? Punya siapa? MUI. Kenapa dia ngambil punya orang? Harusnya bikin yang baru, logo haram. Haram deh. Main handphone mulu. Haram. Makan aja kudu hati-hati. Ada makanan yang halal dan dihalalkan, itu yang halalan thayyibah mubarakan fi. Ini makanan yang halal, kalau sudah halal lagi baik, insya Allah berkah dan barokah. Yang kedua, ada makanan yang halal tapi diharamkan. Kata orang anjing ini halal, bagi orang Islam ini haram. Yang ketiga, ada makanan yang udah jelas-jelas haram, jangan dicoba-coba. Yang keempat, lah ini Pak yang orang banyak nggak tahu, apa? Makanan subhat. Contoh dari tim Hadro jalan, lihat mangga banyak, dia main petik, rumahnya kebetulan rumah kosong nih Pak. Dia main petik aja, gitu ditanya, kata temennya, lu main petik-petik aja, emang lu udah minta? Orang tumbuh dewek. Kan gitu Pak. Betul buah tumbuh sendiri, betul pohon mangganya tumbuh sendiri, tapi ada yang nanam. Bapak jalan, main petik aja pada daun orang, tuh subhat Pak. Tuh mangga yang dipetik subhat, daun yang dipetik subhat. Contoh, kumpul berlima, kopi ada 5, datang 1 orang, main minum, tuh kopi subhat yang diminum. Ini buat tim Hadro nih, belajar. Kumpul berlima, ada kopinya 5. Tiba-tiba datang nih teman yang satu, ucuk. Bro, join ya, main minum aja. Tanpa dia bertanya, ini kopi siapa, milik siapa. Harusnya dia tanya, ini punya siapa, milik siapa. Bolehkah saya minta? Boleh. Halal, halal. Ridho, ikhlas, insya Allah. Kalau ditanya ikhlas, sesungguhnya kata ulama itu nggak ikhlas. Jadi kalau ditanya Pak ikhlas, insya Allah, jawabnya begitu. Ikhlas? Ikhlas dong gue. Masanya sodako 2000 nggak ikhlas. Nah, ini kacau namanya nih. Ya, jadi ketika ada kopi 5 ini jangan main serobot, jangan main seruput, minta dulu, cari keridhaan pemiliknya. Itu Pak. Jadi kudu jelas. Kenapa itu makanan? Doa makan itu ujungnya neraka, supaya jangan sampai lantaran makanan Allah seret kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Makanya kita kudu ngaji. Kenapa kita kudu ngaji? Supaya kita bisa selamat dari api neraka, supaya kita terus merasa bodoh, dan yang ketiga kita akhirnya masuk ke dalam surga. Ini sesuai konteks hadis Nabi. Sesuai konteks hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sa'allallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apa kata Rasulullah, siapa orang yang melangkah ke majlis ilmu? Ini kita kemana nih Pak? Ke majlis apa nih? Majlis ilmu. Siapa orang yang datang ke majlis ilmu? 3. 1, Allah akan curahkan rahmat untuknya. Oh, ini pada dirahmatin semua nih. Biar kata ngeriap-ngeriap gitu ngajinya. Enggak apa-apa, itu lagi dirahmati Allah. Saking dirahmatinya dia pulas. Enggak apa-apa. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kalau enggak sengaja. Yang sengaja makanya nyari tempat, duduk pojokan dikit, atau ngantuk banget, mau tidur. Nah, kalau udah selesai bangunin ya, emang apa? Gue pengen dapetin plastik merah. Tuh, kan ada yang begitu. Makanya Pak di kampungan saya mah banyak kunyuk kalau malam ke-7. Iya.
Malam 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia kagak datang, 7 datang, kan kunyuk. Dia tahu malam ke-7 itu banyak makanannya dan pulang bawa tentengannya. Kalau bicara makanan, siapa yang paling doyan makan? Monyet. Makanya di kampungan saya mah kalau orang malam 7 itu penuh apa? Kunyuk hadir. Pokoknya ukuran malam 7 mah kunyuk aja hadir, Pak. Kunyuk aja hadir. Karena dia tahu banyak kanan, apal banget kalau urusan makanan. Ya Pak. Siapa yang datang ke majelis ilmu, satu, hidupnya akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rezekinya akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut miskin kalau kita ngaji. Bukti nyata kiai-kiai kita, ulama-ulama kita kagak ada yang miskin. Dari mana? Jalannya berkah ngaji. Berkat tahlil aja ada berkatnya, Pak. Ini kejadian, Pak. Di kampung saya ini, Mas. Di kampung saya. Begitu rapi sholat isya, saya bilang, Bapak, seluruh jamaah sholat isya, nanti selesai kita sholat sunnah ba'diyah, kita menuju ke rumah Bapak A untuk mendoakan atas wafatnya orang tua beliau. Dah, rapi, saya bilang sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, rapi seolah-olah dia nanya, Ustaz, ini benar nih tahlil? Iya. Sampai mau dekat rumahnya, Ustaz, ini benar gak sih? Benar. Dia kata, saya ada apa sih orang nanya mulu? Begitu sampai di tempat lokasi, duduk di samping saya, Pak. Ustaz, saya duduk samping Ustaz. Iya, ayo kita sama-sama, kata saya. Akhirnya dicerita, Ustaz, ini ceritanya udah selesai nih Pak. Makasih ya saya diajak tahlil. Terus yang kedua, makasih saya duduk di samping Ustaz. Emang kenapa? Jujur Ustaz. Jujur. Emang saya di rumah kosong gak punya apa-apa. Ini cerita nyata Pak. Alhamdulillah. Ada yang tawa. Alhamdulillah, begitu saya tengok, ini udah dapat tentengan Pak. Di dalamnya Pak ada beras, ada minyak, ada indomie, ada kopi, ada teh. Girang banget Pak. Girangnya Masya Allah. Sehingga apa katanya? Alhamdulillah berkat ngaji, ya berkat saya ngaji, saya pulang dapat berkat buat anak istri. Kok dia bisa dapat? Karena tadi sholatnya di masjid. Kalau tadi dia sholatnya di rumah, dapat gak dia info? Makanya di sini musola kudu ramai, rapatkan barisan. Berkahnya dia sholat di masjid, Allah hidupkan dia dengan keberkahan. Berkat yang ikut ke majlis ilmu, ke majlis zikir, dia dapat berkah dari silaturahminya. Pulang dia dapat berkatnya. Tabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan? Tiba ngaji be ogah. Ribet kan ngaji ogah, toto jadi ustaz. Belum tahu dia ngaji tajwid, belum tahu dia ngaji makhorijul huruf, tahu-tahu jadi imam. Ribet nggak? Ini namanya imam cangkokan dan bongsayan. Alaji yuwaswisu, alaji yuwaswisu. Mengapa jadi alaji yuwaswisu? Bagus kagak ada bocah kecil di belakang. Alaji buat bicuk. Alati buat bicuk. Awas. Jadi kalau sebelum kita jadi imam, minimal kita belajar tajwid dulu, makharijul huruf, sifatul huruf, baru dah dapat ijazah tuh kayak guru saya. Udah alaji buat bicuk, alaji buat bicuk, kan ribet. Rabbika pargob. Kok pargob? Watab, letahan dulu. Kol-kol ada berapa Pak? Ada sugro, ada kubro. Katanya tim hadro nih. Tim hadro, kol-kol ada berapa? 3 apa 2? 2,5.
2 per 3. Tim Hadro nih, ini tim Hadro. 2 per 3. Apa deh? Banyak nih kata yang depan udah paling gede duduk di depan dia kata kol-kola banyak. Ini bagus kagak disautin sama orang kampung. Ngaji bokun bambu kali lo. Kol-kola itu ada 3, ada sukro, ada kubro, ada akbar. Anak kampus Universitas Syarif Hidayatullah, Pak, berdebat sama saya habis-habisan. Ketika saya tanya kol-kola ada berapa, dia mengatakan ada 2. Saya bilang ada 3. 2, 3. Ada Pak, saking dia kesel Pak, dia bawa buku tajwid. Bayangin yakin dia keselnya diginiin. Tuh Ustaz, lihat, mata ente buta. Lihat tuh, kol-kola ada 2. Oh, jawaban saya cuma gampang. 2 di mata lu yang kotok. Aslinya ada 3. Ada kol-kola sugro, ada kol-kola kubro, ada kol-kola akbar. Dari mana tuh? Kol-kola sugro hurufnya jelas-jelas mati, kol-kola kubro hurufnya hidup dimatikan, kol-kola akbar hurufnya hidup bertasdid lalu dimatikan. Loh, ini bukan kubro menurut mata lu. Dari situ dia baru bilang, iya ya, berarti emang kita kudu ngaji. Iya, yang udah jadi ustadz ngaji, yang udah jadi ustazah ngaji. Jangan lantaran dipanggil ustadz dan ustazah kagak ngaji, repot. Justru yang udah jadi ustadz dan ustazah lebih banyak ngaji. Makanya orang berhenti ngaji 2 Pak, kata ulama. 1 bertemunya, kedua paha. Lagi belum nikah mah ngajinya rajin. Banget. Begitu ketemu selangkangan. Lalu ngapa kagak ngaji-ngaji? Udah omelin ini, wah. Ada nggak orang laki yang mau ngaji diomelin bininya? Ada nggak Pak? Ada. Orang di sini pelakunya. Lah saya mah ngaji. Kalau saya ngaji diomelin sama bini, saya bilang, iya, lu ngelarang gua ngaji, nanti lu tuntut gua di akhirat. Enak banget, udah di akhirat gua dituntut. Hari ini saya mau ngaji supaya saya tidak dituntut di negeri akhirat oleh dirimu dan anak-anakmu. Makanya orang laki mah kudu ngaji. Tuh Pak. Jadi orang ngaji itu hidupnya dirahmati Allah, diberkahi Allah, rezekinya ditangguhkan oleh Allah. Tapi apa yang paling indah? Allahu tariqan ilal jannah. Allahu lahu tariqan ilal jannah. Ini yang paling hebat Pak. Bahwa siapa orang yang datang ke majelis ilmu niatnya karena Allah, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Mengapa? Karena hanya orang yang berilmu yang tahu jalan ke surga. Hanya orang yang punya ilmu yang tahu jalan ke surga. Nah, orang geblek bagaimana tahu surga? Sholat kagak, ngaji gak, catur doyan, mancing doyan. Kalau neger dia tahu dah tuh. Ngaji kagak, sholat kagak, mancing mulu. Ada Pak orang begitu? Jangan nengok muka sebelah kalau ada. Sholat kagak, ngaji gak, main gaplek mulu sama catur. Itu gak berkah nantinya. Ayo. Pulang dari sini, pasang niat. Kalau besok saya mau ngaji. Ini jam berapa ya? Secara enak banget ini. Saya udah berapa jam ini ngaji? Ceramah. Hah? 15 menit ya? Ya ini benar ya, 30 menit ya? Udah jam 10 nih, jam berapa ini? Hah? Ya saya tergantung argonya. Kita main nyuruh-nyuruh aja tanggung jawab kagak. Terus. Emang udah lama di tukang parkir. Guyon ya Pak ya. Guyon. Yang kedua Pak, orang menuntut ilmu itu kudu apa? Isbir wa sabir. Apa yang pertama? Isbir. Orang gak ujuk-ujuk langsung jadi kiai. Orang gak ujuk-ujuk langsung jadi ustaz. Orang gak ujuk-ujuk langsung jadi ulama Pak. Sabar dulu. Bagaimana dia kena gudik, kena kadasan, kena panuan, kena apa lagi?
Apalagi tuh lihat orang yang mondok itu Pak, itu ulama-ulama dulu lagi mondoknya udigan tangannya penuh dengan nanah, belum lagi selangkangannya kosrekan, kadasan, lihat kudisan, belum lagi badannya panoan, perjuangannya makanya banyak orang mondok yang kagak kuat. Banyak orang mondok yang kagak kuat. Pengen apa? Pulang berhenti. Nah. Jadi isbir sabar. Wasobir kuatkanlah kesabaran. Ini baru jam 10. Kuatin Pak, sabar. Kayaknya udah kesel banget. Saya juga ogah Pak lama-lama ogah. Ya karena kita biasa punya kerjaan nggak? Iya besok masih ada kerjaan. Takutnya ngaji nyampe malam subuhnya pada Iya tuh banyak banget. Yang salah bukan Nurul Mustofanya Pak. Saya dulu zamannya Majlis Nurul Mustafa baru 22 orang saya ngikut. Saya termasuk pemain backing vokalnya. Saya termasuk orang lama Pak di Majlis Nurul Mustafa. Dari zaman yang ngaji di rumah Pak Haji 22 orang sama Ustadz Jamal terus sampai akhirnya terakhir itu saya ngaji umur saya 23 tahun. Saya ngaji dari umur saya 16 tahun di Nurul Mustafa baru mulai Pak. Begitu udah banyak ngaji sampai jam 2 pulang. Yang aneh apa? Ngaji dijalanin, subuh pada ditinggalin. Kacau nggak? Kacau. Yang salah Nurul Mustafa apa pelakunya? Pelakunya harusnya orang yang makin ngaji makin takut kepada Allah. Ya. Paham ya? Jadi pesan saya di terakhir ini, yuk sabar dan tambahkan kekuatan kesabaran kita dan teruslah beristiqomah di dalam menuntut ilmu. Fastabiqul khairat. Kita tutup, mari kita sama-sama untuk selalu semangat di dalam berbuat kebaikan. Insya Allah capeknya kita, lelahnya kita, letihnya kita duduk di sini, semoga menjadi penggugur dosa-dosa kita dan penambah amal-amal soleh kita, sehingga apa yang kita kerjakan dan kita lakukan diganjar oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakatin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu lagi saya minta Fatihah. Saya ada niat mau ngebebasin tanah 5.000 meter, 1 meternya 100.000. Saya minta doanya biar Allah kasih jalan. Kalau ada yang diantara bapak-bapak pengen ikut, ayo ikut, silakan. Apa nanti arahnya kemana? Nanti setelah itu dibebaskan, saya pengen bangun TPQ. Taman pembelajaran Quran, tempat belajar Quran, atau sama TPA di daerah mana? Daerah Luis Sadeng. Jadi tanahnya 5.000 meter, semeternya cepek. Saya minta doanya, semoga Allah kasih kemudahan, kelancaran. Tujuan saya dikasih kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Barakatin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. الشاكرين على الناعمين أن يوافي نعمه ويكبر مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر الذي ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا